hadir di tempat ini Tuhan, kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau saja Tuhan yang layak ditinggikan, sebab Engkau saja Tuhan yang kan layak disembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau urapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah kami layak di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Allah Kau dahsyat. Saya bangkit Bapak Ibu sedang bangkit berdiri. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat untuk duduk kembali. Kami akan membuka ruang kesaksian. Kalau ada yang menyaksikan kasih Tuhan beberapa minggu ini dalam hidupnya, kami persilakan. Ya, saya akan menyaksikan kasih Tuhan dalam hidup saya beberapa minggu ini. Yang pertama-tama dari hari Senin itu saya kurang enak badan begitu, dimana saya batuk, terus akhir-akhir ini asma saya mulai kambuh lagi begitu. Nah, terus hari Kamisnya itu saya diminta lagi untuk bersihkan tanah padi begitu di Semarang. Di situ keadaan saya tidak
begitu fit begitu. Saya kurang enak badan dan di situ saya terpaksa karena di situ juga kami juga dibayar beasiswa begitu. Kalau saya tidak ke sana makin banyak, saya pikir-pikir juga makin banyak utang di kampus begitu, di kampus. Nah di situ saya berpikir saya ikut saja dalam kondisi yang tidak sehat. Nah, di situ saya terpaksa karena saya tahu tidak mungkin saya minta bantuan dari ibu saya begitu. Dan saya tahu sendiri juga kondisi orang tua saya di kampung dan cuma satu-satunya ibu saya yang bisa bantu saya begitu. Nah, berjalannya waktu kami habis bersihkan, pulangnya itu tambah sakit badan saya begitu. Nah, besoknya hari Jumat harus berangkat weekend dan saya bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya untuk weekend, berikan saya kesembuhan, berikan badan saya fit. Saya bilang di situ berangkat weekend itu saya hanya serahkan saja kepada Tuhan begitu. Nah sampai sini dan kemarin tambah lagi kerja juga di sini. Ya bersyukurnya itu tidak ada demam. Saya bilang sama Tuhan yang tidak ada demam. Kalau demam itu yang paling parah gitu. Nah di situ bersyukurnya saya tidak demam, hanya sakit badan dan batuk. Dan di situ saya merasa bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup saya begitu. Bahkan Dia memberikan saya kesempatan di tempat ini. WL baru pertama kalinya begitu, makanya saya agak bingung-bingung. Di situ saya puji Tuhan, saya diberi kesempatan tempat ini begitu. Mungkin itu saja sharing dari saya. Terima kasih. Ya kalau tidak ada lagi yang menyaksikan kasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian hari ini yang telah diberikan Tuhan.
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, ku terhubung denganmu.
berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, biar kami benar-benar menerima, mendengarkan, dan Tuhan bela kami pulang dengan membawa sukacita daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang bukan apa-apa ini Tuhan. Tuhan, kami siap pada pagi hari untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih tim Praise and Worship. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Cek. Kurang semangat ini, kurang kedengaran suaranya. Shalom saudara semuanya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada yang punya masalah dalam hidupnya? Angkat tangan. Ada, pasti ada. Tuhan sudah menyediakan hari-hari yang luar biasa buat kita untuk terus bertobat, terus berperbaharui, dan Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Karena apa? Tuhan mau kita selalu diperbaharui, selalu diubah. Maka dari itu jangan pernah kita lewatkan ibadah-ibadah, jangan pernah kita lewatkan pertemuan-pertemuan, karena melalui pertemuan, melalui ibadah kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saudara semuanya, pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan sudah mengizinkan saya untuk tetap sehat pada pagi hari ini, dan juga saya berterima kasih kepada jemaat semuanya sudah mengizinkan saya, oma opa juga sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sudah lama, udah berapa bulan saya nggak menyampaikan firman Tuhan gitu. Jadi agak sedikit kaku gitu, karena juga saya belajar, dan juga saya kurang latihan di mimbar gitu. Makanya saya terus berdoa kepada Tuhan, mampukan saya. Tuhan, apa yang saya akan bawakan buat jemaat supaya jemaat supaya jemaat boleh terberkati itu. Jemaat semuanya, kita pada pagi hari ini mau belajar tentang firman Tuhan, dan juga saya terus belajar yang terdapat di dalam Matius pasal 14 ayat yang 22 sampai 33. Ini ayat sudah tidak asing lagi buat kita. Mungkin sebagian kita udah hafal gitu. Tetapi pada pagi hari ini saya sendiri mau mengingatkan kembali atau menguatkan kembali melalui firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan yes. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah, mungkin ini karena panjang, saya mau minta perwakilan satu orang yang berani untuk maju ke sini. Oke, ada anak ganteng, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Di HP aja Kak, biar mukanya kelihatan bisa. Matius 12 ayat yang ke-22. Matius 14. Matius 40. Amin. Yes. Matius 14 ayat yang ke-22, perikopnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Amin. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun rendalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Terima kasih. Terima kasih buat Kak Aga. Kadang saya kagum melihat Kak Aga ini. Kenapa? Dia orangnya paling aktif gitu. Kadang dia juga paling jos. Kalau di acara-acara apapun itu dia selalu, "Oh saya." Ketika ada siapa yang berani maju ke depan, dia langsung maju ke depan. Itu hal poin buat Aga gitu. Nah teman-teman atau jemaat semuanya, kita mau belajar bersama-sama tentang cerita atau firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 14 ayat 22 sampai 23 ini. Saya kasih tema yaitu Yesus berkuasa atas segala keadaan. Apa tema kita? Yesus berkuasa atas segala keadaan. Bukan hanya satu keadaan, bukan hanya satu peristiwa, bukan hanya saat kita senang, bukan hanya saat kita tidak baik-baik saja, tetapi dalam segala keadaan. Teman-teman atau jemaat semuanya pasti punya keadaan-keadaan yang mungkin menyenangkan atau tidak menyenangkan. Di Matius ini luar biasa, Tuhan menunjukkan mujizatnya gitu. Kuasanya itu luar biasa gitu. Karena di cerita ini Yesus berjalan di atas air, sebelumnya juga dia sudah menunjukkan mujizatnya gitu, kedahsyatannya gitu. Sebelum dia berjalan, mereka menuju saya kasih tahu dulu, mereka ini pergi kemana? Mereka ini dicatat pergi ke Genezaret. Genezaret adalah sebuah daerah di tepi danau Galilea gitu. Mereka ini dari Galilea menuju Genezaret gitu. Jadi perjalanan mereka ini melewati danau gitu. Jadi mereka harus menggunakan transportasi atau alat pembantu yang bernama perahu gitu. Harus didayung gitu. Berbicara tentang transportasi, saya sedikit kesaksian. Seminggu yang lalu, puji Tuhannya, saya bisa menyelesaikan pembayaran motor saya. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Kalau sebagai manusia saya kayaknya angel gitu, susah gitu. Karena apa? Setiap bulan itu kita bisa mengatur keuangan kita. Jadi kalau udah mau tanggalnya itu, aduh kepotong lagi ini, aduh maunya jalan-jalan, maunya jajan, kepotong lagi gitu. Dan juga saya sedikit kesaksian, dulu awal-awal saya belum punya motor, saya masuk di tempat kerja saya. Awalnya saya bingung mau pakai kendaraan apa gitu, sehingga saya pinjam dulu motor Oma untuk 3 hari ke depan. Puji Tuhannya Oma pinjamin saya untuk 3 hari itu. Dan setelah itu saya tidak mungkin pinjam terus gitu, karena saya
saya harus gitu usaha apa gitu. Saya bertanya-tanya kepada orang-orang sekitar atau orang-orang yang tempat kerja saya, kalau di sini naik bisnya jam berapa ya? Mereka jawab, pagi-pagi ada kak, jam 5 gitu. Oh, saya bisa naik bis ini. Jadi saya gak bingung-bingung lagi gitu. Tetapi pergumulannya saya harus bangun lebih awal gitu. Kalau nggak jam 4 gitu. Jam 4 saya bangun gitu, harus berangkat. Karena kalau naik bis itu kita yang nunggu mereka tidak bisa nunggu kita harus nunggu bis gitu. Kalau enggak kita yang ketinggal gitu. Jadi untuk beberapa bulan saya belum punya kendaraan, saya berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan, saya pengen punya motor. Tuhan, saya pengen punya kendaraan supaya saya bisa lebih aktif gitu, mau kemana aja atau berangkat kerja, jadi tidak susah gitu. Saya berdoa kepada Tuhan untuk berapa bulan, kira-kira 6 bulan gitu. Saya naik bis itu kadang sedikit saya sedih gitu. Kadang saya pernah nangis karena nggak dapat mobil itu. Saya sedih gitu. Saya sedih. Tiba-tiba ada teman saya singgahin saya naik bukan teman sih, ibu-ibu gitu. Ibu-ibu dia tanyain, kamu anak lanang, kamu cowok kok gak punya motor katanya. Biasanya kan kalau cowok-cowok itu kan berangkat pakai motor gitu buat kerja. Nah ini saya setiap hari naik bis gitu, yang rata-rata ibu-ibu semua. Kadang saya sedikit malu gitu, karena semua ibu-ibu ini ada jalanan kadang dicandain gitu. Tetapi saya terus bersyukur, saya terus berdoa, saya lewati itu perjalanan, sehingga 6 bulan kemudian itu juga saya harus memaksa diri saya, karena kan seharusnya kan 1 tahun itu, tapi saya percepat gitu. Karena apa? Saya pengen cepat punya motor gitu, jadi saya percepat, saya target saya harus bisa mencapai gitu. Saya bisa resmi, saya punya bayaran agak lebih besar daripada magang gitu. Dari teman-teman saya yang paling cepat gitu. Kenapa? Karena saya pengen cepat-cepat kredit motor. Karena saya tidak mau naik bis lagi gitu. Karena susah gitu. Dan puji Tuhannya, Tuhan mengizinkan, Tuhan memberikan yang luar biasa. Saya dikasih motor, dan puji Tuhannya minggu kemarin saya sudah menyelesaikannya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasanya, walaupun memang saya tutupnya pakai uang THR saya gitu. Jadi semua THR saya tutup di situ biar saya nggak pusing-pusing lagi, dan saya bisa melanjutkan apalagi nanti peluang saya gitu. Nah lanjut, kita kembali ke firman Tuhan. Berbicara tentang kendaraan, tadi murid-muridnya Tuhan ini, sesudah Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Orang banyak ini siapa? Ada yang tahu? Orang banyak ini yaitu orang-orang yang, makasih. Dan Tuhan menyuruh orang-orang banyak itu pulang. Siapa sih orang-orang banyak ini? Yaitu ada orang-orang yang setelah Tuhan melakukan atau menunjukkan mujizatnya, yaitu memberi 5.000 orang makan gitu, tidak termasuk anak-anak atau perempuan. Jadi kalau kita hitung mungkin lebih dari 5.000, karena yang dihitung cuma laki-laki. Karena kalau zaman itu ya yang paling diperhitungkan yaitu laki-laki gitu. Jadi mungkin perkiraan orang-orang banyak juga teologi lebih
lebih dari 5.000 karena yang dihitung cuma laki-laki gitu. Jadi Tuhan menyuruh murid-muridnya ini untuk menyeberang terlebih dahulu. Sedangkan Tuhan berdoa terlebih dahulu atau mengarahkan orang-orang banyak ini untuk pulang gitu karena hari sudah malam gitu. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Ia sendirian di situ. Nah, setelah Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang terlebih dahulu, Tuhan tidak pernah lupa berdoa. Walaupun sebagai orang yang berkuasa atau sebagai Tuhan, dia tetap seorang manusia juga, tetapi seorang Tuhan juga. Karena dia sebagai manusia, jadi kita juga sebagai manusia bisa mengambil contoh gitu. Kadang kita lupa dengan Tuhan, lupa berdoa, lupa melibatkan Tuhan ketika kita bepergian, ketika kita berangkat kemanapun itu, jangan pernah lupakan Tuhan. Karena kita yakini bahwa ketika kita berdoa, kita minta perlindungan daripada Tuhan, percayalah perjalanan kita, aktivitas kita, Tuhan selalu menyertai. Amin. Saya akan kasih poin buat kita semua. Poin yang pertama itu adalah tetap berjalan dan kuat walaupun badai menghadang. Siapa yang di sini ketika ada masalah berhenti? Ketika mungkin mau gagal, padahal itu belum gagal, sudah berhenti, sudah menyerah. Teman-teman, saudara semuanya, masalah itu, badai itu akan selalu ada. Karena apa? Kita tinggal di dunia, bukan kita tinggal di surga. Kalau di surga kita sudah menikmati mujizat Tuhan. Kalau kita tinggal di dunia, kita akan bekerja, kita akan beraktivitas, kita akan mungkin sebagai perempuan akan melahirkan. Itu tidak akan bisa lepas daripada kita sebagai manusia. Kenapa? Kita tinggal di dunia gitu. Maka badai itu akan selalu ada. Akan selalu ada supaya karena kita tinggal di dunia ini tidak terlepas dari namanya badai. Tetapi bagaimana cara kita melewati badai itu? Kita manusia lemah, kita harus perlu namanya Tuhan gitu. Nah, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, kita tahu ketika kita mungkin di sini gak ada nelayan ya, tapi kita bisa mengambil gambaran kita di dalam sekitaran laut pasti ada angin, pasti ada gelombang gitu. Dan ini sekitar jam 3 subuh gitu, 3 malam. Datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Nah, teman-teman, saudara semuanya, kalau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka ini berjalan kalau sekitar jam 3 itu mungkin anginnya kencang banget gitu. Mereka mungkin kewalahan pada saat itu. Mereka ketakutan. Sedangkan Tuhan sendiri belum datang gitu. Namun setelah Tuhan datang, Tuhan menunjukkan mujizatnya. Tuhan menunjukkan keagungannya gitu. Siapa yang di sini yang pernah berjalan di atas air? Angkat tangan.
di atas air. Di atas apa kita ya? Mungkin mustahil ya bagi kita berjalan di atas air. Tiba-tiba kita berjalan di atas air. Hantu itu. Tuhan itu berjalan di atas air. Saya baca lagi di ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, hantu itu hantu. Karena angin sakal ini, kalau kita bisa menyimpulkan, mungkin anginnya kencang banget gitu. Ketika Tuhan udah kelihatan dari jauh, kita sebagai manusia pasti, apalagi berjalan di atas air itu mustahil sebagai manusia ya. Apalagi zaman dulu mungkin agak kental gitu namanya hantu atau lain sebagainya gitu. Ketika melihat dari jauh, apalagi ada angin kurang jelas mungkin, mereka mengira itu adalah hantu, bukan Tuhan. Mereka ketakutan, itu hantu. Mungkin kita juga ketika kita melihat, kita di posisi murid-murid gitu, kita melihat dari jauh, itu apa ya? Itu hantu ya. Tiba-tiba berjalan, mustahil sebagai manusia. Tetapi di situ Tuhan menunjukkan kuasanya gitu. Tuhan sebagai manusia juga, sebagai Tuhan juga, tetapi dia bisa menunjukkan setelah berapa banyak mujizat yang sudah dilakukan. Kan sebelumnya dia sudah memberi 5.000 orang makan. Setelah itu dia menunjukkan lagi mujizatnya, keagungannya, kedahsyatannya melalui berjalan di atas air. Setelah dia berdoa, setelah dia menunjukkan banyak mujizat, dia tidak pernah berhenti gitu untuk menunjukkan mujizatnya gitu. Tapi masih aja kita kurang percaya. Masih aja kita ragu. Siapa di sini yang ragu-ragu? Berubah gitu. Karena kita tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa gitu. Itu hantu lalu berteriak karena takut. Ayat yang ke-7, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan meyakinkan kepada mereka, tenanglah, hai murid-muridku, tenanglah. Ini aku, ini yang sering bersama-sama dengan kalian. Ini aku adalah Tuhan Yesus gitu. Jadi jangan takut gitu. Dia meyakinkan bahwa itu dia gitu. Karena mungkin penglihatan murid-muridnya kurang jelas gitu, apalagi di jalan di atas air gitu. Jadi mereka mungkin takut, bingung gitu, siapa sih yang berjalan di atas air. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan gitu. Tidak ada yang mustahil. Dia berjalan di atas air, dia memberkati 5.000 orang makan. Petrus berani keluar dari perahu dan berjalan menuju cik. Ini mengajarkan kita untuk tetap melangkah bersama Tuhan walaupun ada badai kehidupan. Karena sekali melalui badai itu Tuhan sedang memproses dan membentuk kita menjadi lebih kuat. Boleh gak wahyu tadi yang saya kasih tadi? Lanjut lagi ya, kita baca yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan ke atas air. Kita kalau kita melihat Petrus ini, dia backgroundnya seorang pelayan ya, nelayan, seorang penjala ikan bisa juga. Mungkin dia penasaran gitu, siapa sih yang di seberang itu gitu. Ketika Tuhan menjawab, ini aku, ini yang sedang bersama-sama dengan kalian. Saya Tuhan, saya Yesus gitu. Tapi Petrus ini mau meyakinkan
lebih lagi gitu. Kalau kita berbicara tentang Petrus, ini banyak sekali cerita Petrus, begitu dia menyangkal, begitu dan lain sebagainya. Dan di sini juga luar biasanya Tuhan menunjukkan kuasanya lagi. Bukan hanya Tuhan sendiri yang bisa berjalan di atas air, tetapi Petrus juga bisa. Karena iman Petrus gitu. Tapi sebelum itu kita mau baca lagi itu. Apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk seorang Petrus untuk berjalan di atas air. Tidak ada yang mustahil bagi kita bisa menyelesaikan masalah badai kehidupan kita kalau kita minta Tuhan, kita minta tolong Tuhan. Kita bisa lewati, kita bisa berjalan kalau kita minta Tuhan. Kalau kita tidak minta Tuhan menolong kita, mustahil bagi kita sebagai manusia gitu. Terkadang Tuhan menolong kita melalui orang-orang sekitar kita. Kemarin Kak Samri sudah khotbah gitu, menyediakan firman Tuhan. Tuhan selalu menolong kita melalui orang sekitar kita juga. Tidak, kalau zaman sekarang kan Tuhan belum datang ke dunia gitu. Jadi dia pakai orang-orang sekitar kita untuk menolong kita, untuk melewatkan atau melewati badai kehidupan kita, untuk menguatkan kita gitu. Karena orang pakai keluarga kita, karena Tuhan pakai keluarga kita, orang-orang sekitar kita, pendeta kita, untuk menguatkan kita, untuk membantu kita dalam kesusahan hidup kita gitu. Lanjut lagi. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Siapa ia? Yaitu Petrus. Dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, Tuhanku, ya Tuhan, tolonglah aku. Poin yang kedua ini, yaitu saya kasih adalah jangan pernah takut dan ragu kepada Tuhan. Siapa di sini yang ragu-ragu, saya tanya lagi. Siapa yang di sini masih meragukan atau suam-suam kuku? Saya saya orang manusia biasa. Saya tidak percaya kepada Tuhan karena saya tidak bisa melihat secara langsung. Kalau saya melihat secara langsung baru saya percaya. Itu pemahaman yang salah menurut saya. Kalau Tuhan datang kedua kalinya, Dia untuk menjemput kita kembali ke surga. Ini Alkitab kita baca setiap hari supaya kita mengerti, supaya kita paham gitu. Bukan hanya jadi pajangan di rumah kita. Saya mempunyai banyak Alkitab di kamar saya, tapi tidak semua saya baca karena mungkin yang ini saja yang sering saya baca gitu. Kadang itu cuma jadi hiasan dalam kamar kita, menumpuk. Kadang dimakan rayap gitu. Padahal di sini loh kebenaran itu banyak sekali di Alkitab. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini banyak mencatat tentang mujizat, kedahsyatan, penyelesaian masalah dan lain sebagainya. Kalau kita mau baca banyak sekali itu. Jadi jangan pernah kita menganggap, karena orang zaman sekarang itu menganggap hal kayak gini, ngapain baca, kita bisa dengar di YouTube juga. Ya benar, bisa kita dengar di YouTube, kita bisa datang ke gereja, tetapi kita perlu juga membaca gitu.
Kembali ke poin tadi, yaitu adalah jangan pernah takut, jangan pernah ragu kepada Tuhan kita. Ketika Petrus mulai melihat angin dan ombak, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Ia menunjukkan bahwa ketika kita lebih fokus pada masalah daripada Tuhan, kita bisa mulai goyang. Karena kita cuma bisa fokus kita dalam masalah, bukannya kita menyelesaikan masalah, kita malah memperbanyak masalah. Kita pikirkan setiap malam, setiap hari, bagaimana masalah bisa selesai. Kita cari solusi gitu. Memang tidak mudah ya. Kalau kita punya masalah, kadang kita ego kita itu paling tinggi. Oh, dia yang salah, dia yang dulu ganggu saya. Sehingga ego kita, ngapain saya minta maaf, ngapain saya memaafkan dia terlebih dahulu, kan dia yang salah. Tidak, firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling memaafkan, walaupun memang kita tidak salah. Tapi Alkitab mengajarkan kita saling mengampuni, saling memaafkan. Ketika dikasih pipi kanan, kasihlah juga pipi kiri. Bukan berarti kita tampar kita sendiri, ini tampar saya sendiri nih. Tidak. Kita juga harus menjadi sama seperti Kristus gitu. Kita harus memikul salibnya gitu. Karena Tuhan mengajarkan tentang kasih. Begitu juga kita harus hidup di dalam kasih. Kalau berbicara tentang ego kita, berbicara tentang hidup kita sebagai manusia, kita tinggal di dunia, pasti banyak ya keinginan daging kita ya. Saya sedikit kesaksian, kemarin saya bikin story WA, sudah ada yang nonton, ada yang lihat. Saya kasih story, saya kasih siapa yang mau saya kirimin rema firman Tuhan. Chat saya sekarang juga, temanya apa? Memaafkan seperti Kristus itu. Tidak ada yang komen, tidak ada yang minta kirimin. Montok-montok dikasih love, itu cuma Kak Ruby dan Oma itu. Tidak ada yang komen. Kita di dunia sekarang ini, kita bukan lagi, pemikiran saya, kita sudah mengabaikan gitu, sudah mulai melupakan gitu firman Tuhan. Kadang kita ke gereja cuma rutinitas. Kadang kita pertemuan ibadah cuma rutinitas. Bukan keinginan benar-benar kita datang kepada Tuhan, tapi karena itu adalah sebagai Kristen ya saya harus ke gereja. Tidak. Lanjut tadi, setelah itu saya lagi bikin story lagi. Setelah itu saya kasih berapa jam gitu story yang setelah prema itu, tidak ada yang komen. Oh, puji Tuhan, tidak ada yang komen. Nanti sebagai manusia pasti wajar gitu. Setelah itu saya bikin story lagi. Itu adalah saya foto uang gitu. Walaupun memang saat itu saya belum ada uang gitu. Jadi saya foto uang, itu foto uang yang lama. Saya kasih story. Yang butuh uang atau yang perlu uang, chat saya sekarang juga. Temanya berbagi itu indah. Saya kasih waktu, saya kasih 5 orang yang paling cepat. 5 orang yang nonton langsung komen semua. 10 orang yang nonton komen semua. Saya kasih eksperimen ini, memang kehidupan kita di dunia ini memang seperti itu. Kita mulai mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan Tuhan. Kita lebih fokus dengan dunia kita, dengan keinginan daging kita. Saya sengaja kasih eksperimen seperti itu. Saya melihat gitu, keadaan dunia itu seperti ini gitu. Bagaimana caranya kita? Ya kita harus berubah pola pikir kita. Karena kita lebih cinta dunia ini, jadi kita
melupakan Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu lagi. Di poin yang kedua tadi, jangan pernah kita ragu. Yang ada kita tenggelam. Yang ada kita tenggelam di dalam lautan gitu. Kita tahu Petrus ini banyak sekali melakukan hal-hal yang unik gitu. Kita bisa lihat gitu. Unik sekali gitu. Dari beberapa muridnya cuma dia yang berani gitu untuk jalan di atas air. Tuhan, kalau itu benar Engkau, suruhlah saya berjalan. Kalau bisa diambil garis atasnya gitu ada simbolnya dari 1/12 gitu. Hanya satu orang gitu. Berarti kalau kita di sini misalnya 40 ya, paling 4 orang doang gitu yang berani berjalan di atas air. Saya tahu Petrus ini punya iman, tetapi dia juga manusia. Dia juga mungkin ketika saat itu, ketika dia berjalan di atas air, karena sebagai manusia ya, ada angin nih, ada gelombang nih, mulai goyah. Yang tadinya berani jadi tidak berani karena ragu-ragu. Padahal di depan dia sudah ada Tuhan yang luar biasa. Genggam tanganku, kemari. Tidak jauh lagi gitu, tapi tidak sampai ke tujuan. Karena apa? Karena ragu, karena takut, karena ada gelombang. Saudara semuanya, badai itu, gelombang itu tidak pernah berhenti. Selagi kita tinggal di dunia gitu. Tetapi bisa berhenti kalau ada Tuhan. Tetapi kalau kita ragu, itu datang lagi. Badai kehidupan itu selalu ada gitu. Sering sekali kita tenggelam dalam masalah kita. Tenggelam gitu. Ini poin pentingnya, yaitu dari poin yang ketiga, yaitu adalah poin yang terakhir buat kita semua. Saya tidak lama-lama untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin. Apa tadi? Tuhan tidak apa? Tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Benar, Petrus ini hampir tenggelam. Benar, Petrus ini takut. Ingat Tuhan masih ada loh. Kadang kita takut, kita ragu, sehingga kita tenggelam. Tetapi ingatlah teman-teman, saudara semuanya, Tuhan masih ada loh menunggu kita. Tangannya tidak pernah terlambat untuk mengangkat kita kembali. Amin. Saudara percaya itu? Amin. Jangan pernah ragu-ragu untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau tidak mau tenggelam, ya kita harus percaya, jangan pernah ragu. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Orang yang percaya, kurang percaya, bukan tidak percaya, kurang percaya. Kadang kita sebagai manusia, saya kira saya ini sudah percaya seutuhnya, padahal masih bimbang, masih ragu-ragu. Siapa di sini masih ragu-ragu? Saya ingatkan lagi, jangan pernah ragu-ragu gitu. Jangan pernah bimbang. Kalau percaya seutuhnya, jangan pernah mau digoyahkan oleh bisik-bisikan atau rayu-rayuan orang di luar sana gitu. Karena kalau kita ikut hal-hal yang buruk, hal-hal yang bukan daripada Tuhan, kita bisa tenggelam, kita bisa jatuh. Kalau kita sudah jatuh, kalau kita tidak minta Tuhan, kita bisa mati.
kita bisa tidak tertolong lagi. Maka dari itu jangan pernah suam-suam kuku yang ada dimuntahkan gitu. Kalau kamu hangat sekalian gitu. Kalau kamu panas sekalian gitu. Jangan pernah kita bimbang. Kalau kita mulai bimbang, mulai ragu, baca firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Ini kita tiap minggu upload di YouTube. Mungkin jarang ya bagi kita nonton gitu. Tapi jangan pernah kita ketika kita beralasan kita tidak bisa ibadah, tapi kita bisa nonton gitu. Highlight atau ibadah hari ini gitu. Kita bisa nonton kembali, kita bisa membaca kembali apa yang disampaikan. Itu yang menguatkan kita. Amin. Amin. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang mengikut Tuhan. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sungguh Engkau anak Allah." Sudah sekian banyak mujizat yang Tuhan lakukan, kadang kita masih ragu. Tuhan sudah menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh. Setelah itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Kadang masih ragu lagi. Ya wajar sebagai manusia ya. Tetapi sebagai manusia juga kita harus yakin sama Tuhan. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Masa kita ragu lagi sama Tuhan? Kan aneh gitu. Yang lebih anehnya lagi, sudah berjalan sama Tuhan, sudah melihat mujizat Tuhan, masih aja menolak Tuhan, masih aja meninggalkan Tuhan. Dunia seperti itu sekarang ini. Demi ketenaran, demi terkenal dan lain sebagainya, dia meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena pengen terkenal, pengen dilihat dunia, bukan dilihat Tuhan gitu. Tidak terasa iman kita udah di ujung. Cek ini mic-nya agak putus-putus ya. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Tuhan banyak sekali menunjukkan mujizatnya, kedahsyatannya. Badai di kehidupan bisa datang kapan saja. Amin. Badai kehidupan atau masalah dalam kehidupan kita boleh datang kapan saja. Tetapi ada tetapinya. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari badai apapun itu. Amin. Saudara percaya semuanya? Amin. Kuasa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Kuasa Tuhan lebih besar dari badai kehidupan kita. Jangan pernah ragu-ragu lagi. Rian jangan pernah ragu-ragu lagi, jangan pernah bimbang lagi. Percaya, ya percaya. Apalagi kita sudah melihat banyak mujizat Tuhan. Selama kita tetap berjalan bersama Tuhan, Dia akan menolong dan memimpin kita melewati setiap kesulitan. Selama kita tetap berjalan bersama Tuhan, Dia akan menolong kita. Bahkan Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan sayang sama kita. Tuhan peduli sama kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sengsara gitu. Kalau kita jauh daripada Tuhan, ya itu resiko kita. Kita berarti mau kita tidak kita tenggelam, kita mati dalam masalah. Maka dari itu jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan pasti menunjukkan mujizatnya buat kita. Amin. Badai boleh datang,
Ini kata-kata terakhir buat kita semua, yaitu adalah badai boleh datang, tetapi bersama Yesus kita tak akan tenggelam. Amin. Apa tadi? Badai boleh datang, tetapi bersama Yesus kita tidak akan dibiarkan tenggelam. Amin. Firman kita sampai di sini saja. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Masih ada semangat gak ini? Masih. Udah ngantuk? Ngantuk? Kalau ngantuk, kita memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Kita menyembah Tuhan. Sungguh besar. Kemanakah? LCD bisa ditampilkan nggak? Ada nggak? Tidak ada. Mencari. Ya LCD tolong. Sorry. Nanti dibantu singernya. Saudara mau tahu ya? Sungguh besar. Suara bantu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
benar Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar kasih setiamu buat kami Tuhan. Hingga pada saat hari ini, hingga pada pagi hari ini Tuhan, kuasamu, mujizatmu tidak pernah terbatas, tidak pernah hilang dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami yakin bahwa Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu mengangkat kami ketika kami mungkin tenggelam dalam masalah, dalam badai kehidupan kami. Tetapi kami percaya tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk mengangkat kami Tuhan. Kami percaya itu, kami yakin Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan. Ya, selanjutnya kita akan yang terbaik untuk Tuhan. Doa persembahan sebentar garis. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh berkumpul Tuhan untuk memuji dan menyembah Kau Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang kami dengarkan tadi Tuhan, biarlah itu menjadi berkat bagi kehidupan kami, bukan cuma hanya kami mendengar, tapi itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Di sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berbicaralah buat setiap hati kami, seberapa yang kami berikan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita satu pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan warta gereja. Bisa tutup lagi. Jumat 20 Maret 2026 ibadah komsel diliburkan. Makan ketupat. Sabtu 21 Maret 2026 doa pelayanan Tuhan di gereja pukul 14.00. Minggu 22 Maret 2026 ibadah raya di gereja pukul 7.30. Petugas Minggu WL Kawilda, Singer Kanorbert dan Katasya. Pemain musik keyboard Katata dan Kak Gebi. Drum Kak Aga, bass Kak Rian. Kantong persembahan Ibu Bien, petugas LCD, saya sendiri. Pelayan sekolah minggu Kak Arius dan Ibu Narti, Aser, Bapak Musa dan Ibu Karmina. Mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada informasi sedikit. Saya tadi diinformasikan oleh Ibu Gunari bahwa besok tepat 40 harinya almarhum
Ibu Suminem. Jadi besok setengah 7 malam kita akan ada ibadah 40 hari di rumah almarhum Ibu Suminem. Jadi mohon seluruh jemaat bisa hadir mengikuti ibadah yang akan dimulai pukul setengah 7 malam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hari Senin atau hari Minggu? Tadi bilang sama saya hari Senin. Oh, Besok. Ya, jadi besok ya Bapak Ibu Saudara. Untuk petugasnya kemungkinan dari GJKI Siloam Mojo. Jadi dimohon semuanya bisa hadir mengikuti ibadah 40 hari almarhum Ibu Suminem. Terima kasih. Si Pri bisa ikut dan kawan-kawan. Setengah 7 malam loh. Ya, bagi pengumuman tambahan, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya minta Karius doa syafaat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita satukan hati kita, satukan pikiran kita sampai dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami, Engkau selalu menuntun kami Tuhan, menyertai kami dari hari ke hari Tuhan, teristimewa saat ini hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, buat GSJ Bidiasa, Engkau memberkati doa Engkau, memberkati gereja ini ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu tetap mengalir di tempat ini. Engkau memberkati gembala kami, Engkau mengawal di tempat ini. Mari Tuhan Engkau memberkati di masa tua mereka. Engkau selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan, panjangnya Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu dari merasa darinya Tuhan, Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu di tempat ini di SDP di Shadow Home ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati semuanya Tuhan. Apapun yang mereka pertemukan dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka, kami yakin dan percaya yang selalu menolong ya Tuhan, menyertai mereka, melindungi mereka ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu tetap Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu di tempat ini, anak sekolah ini ya Tuhan, anak bagian ya Tuhan, ini generasi Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, panjangnya Tuhan. Engkau memberkati setiap pergumulan mereka Tuhan. Engkau memberkati cita-cita mereka, masa depan mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka melangkah Tuhan, dimanapun mereka bekerja, melakukan sesuatu ya Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka, menolong mereka ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu tetap mengalir atas kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin kami, presiden dan wakil presiden ya Tuhan, serta penerus-penerus lainnya Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, dimanapun mereka berada ya Tuhan, dimanapun mereka melangkah, kami yakin dan percaya Engkau selalu menolong ya Tuhan, menyertai mereka kemanapun mereka pergi ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat misionaris dimanapun ya Tuhan mereka berada, kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai mereka ya Tuhan, melindungi mereka ya Tuhan, dimanapun mereka memberitakan kebenaran firman-Mu, memberitakan Injil dalam kehidupan seseorang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah orang yang belum mengenal Engkau boleh tahu Tuhan kebenaran yang sebenarnya yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa kepada Bapa surga, dan kami akan angkat doa ini, doa yang telah Engkau ajarkan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, jadilah kehendakmu, ini di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dalam segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau dunia kerajaan, kuasa, kemuliaan
setiap berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah engkau kesehatan, diberkatilah engkau pekerjaan, diberkatilah engkau sekolah, diberkatilah engkau kuliah, diberkatilah engkau ternakmu, diberkatilah engkau hasil panen, diberkatilah engkau semua setiap aktivitas yang jemaat kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima berkat-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.